A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba id nada rabbahu anni massaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kembali surah Al-Anbiya ayat 83 yang bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Kita mengambil faidah yang kedua, mengambil hikmah yang kedua dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya yang ketiga. Hikmah yang kedua yang kita ambil dari kisah Nabi Ayyub di ayat 83 ini adalah hikmah tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, bahwa di balik ujian yang Allah berikan kepada hambanya, di situ ada satu pertunjukan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Seorang anak yang sudah siap dilepaskan oleh ibunya untuk bersinggungan dengan dunia luar, di mana di dunia luar ini dia akan menghadapi tantangan baru, menghadapi ujian-ujian baru. Maka ketika dia menghadapi tantangan baru, ujian baru, maka dia butuh untuk kembali kepada ibunya. Saat dia kembali kepada ibunya, maka dia akan merasakan kedekatan yang begitu luar biasa kepada ibunya. Dan ibu ketika melepaskan anaknya untuk menerima tantangan dan ujian tersebut, salah satu di antara yang dia rasakan adalah maka dia menanti kembalinya anak untuk menceritakan tentang apa yang dia hadapi, menceritakan tantangannya dan ujiannya, dan di situ terasa dekapan hangat seorang ibu oleh seorang anak, dan di situ terasa kasih sayang dan kekangenan seorang ibu kepada anaknya. Itulah bentuk kasih sayang. Dan Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada diri kita dari yang paling penyayang, dari ibu kita kepada diri kita sendiri. Maka ketika Allah Ta'ala menyentuh diri kita, ketika Allah menyengat diri kita dengan satu ujian, maka fahamilah di situ Allah Ta'ala memanggil diri kita agar kita kembali kepada pelukan Allah Azza wa Jal. Di mana saat kita berada di pelukan Allah Azza wa Jal, kita merasakan ketentraman, kehangatan. Disitulah kita betul-betul merasakan bahwa Allah adalah zat sebaik-baik Rabb untuk kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Nabi Ayyub dinamai dengan Ayyub dan itu selaras dengan maknanya. Di mana kata Ayyub menunjukkan kata Ayyub menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat mudah sekali kembali ke tempat yang pertama. Ketika dia lepas, maka dia akan mudah kembali. Maka Nabi Ayyub alaihissalam adalah nabi yang mudah sekali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah di antara cara Allah Ta'ala untuk membuat hamba itu kembali kepadanya adalah Allah Ta'ala memberikan ujian kepadanya. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau melewati pasar, maka beliau mendengarkan obrolan-obrolan yang ada di pasar, di mana di antara obrolan-obrolan tersebut adalah obrolan-obrolan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, terekam di dalam otaknya. Maka sesuatu yang buruk yang terekam, tersimpan di dalam otaknya, memberikan dampak buruk kepada hafalan-hafalan beliau yang baik, sehingga beliau hilang 2/3 hafalan kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik rahimahullah, gurunya. Hilang 2/3-nya. Apakah ini untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang menghilangkan hafalannya Imam Syafi'i ini tidak suka terhadap Imam Syafi'i? Tidak. Justru ini menunjukkan rahmat Allah kepada Imam Syafi'i, sehingga dengan itu Imam Syafi'i beliau mudah kembali kepada Allah Ta'ala dengan pertaubatan, dengan istighfar, mengoreksi diri apa kekurangan-kekurangan, kesalahan yang beliau lakukan. Maka beliau datang kepada gurunya Waqi' bin Jarrah, bercerita tentang buruknya hafalan ini. Maka dalam sebuah nadhaman yang sangat masyhur sekali dalam ceritanya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa alam anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yudalil asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' bin Jarrah tentang kenapa hafalanku ini kok tiba-tiba jadi buruk. Maka beliau memberikan nasihat, fa arsyadani, memberikan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Ta'ala itu tidak akan bergumul dengan kemaksiatan. Maka
Imam Syafi'i dibuat oleh Allah Ta'ala lupa terhadap hafalan kitab Muwatta agar beliau ingat kesalahan apa yang beliau lakukan, kemudian beliau kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada dekapan Allah Azza wa Jal, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Padahal kita lihat banyak sekali orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan dia tetap dibiarkan oleh Allah berada dalam kenikmatannya. Justru ini adalah bagian daripada istidraj. Allah sudah tidak sayang kepadanya, Allah Azza wa Jal sudah cuek kepadanya sehingga dia dibiarkan lalai, dan itu kelalaian itu adalah bagian daripada adab Allah sendiri kepada seseorang. Maka ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, pandanglah dengan pandangan bahwa Allah Ta'ala sedang menunjukkan rahmatnya kepadanya agar kita mudah kembali kepada Allah. Oleh karena itu Nabi Ayub dinamai dengan Ayub karena beliau memang orang yang mudah kembali kepada Allah Ta'ala di tengah ujian, kembali kepada dekapan Allah Ta'ala, sehingga di situ merasakan kehangatannya. Di dalam suatu ayat Allah Ta'ala mensifati Nabi Ayub alaihissalam dengan sifat innahu awwab, sesungguhnya Ayub adalah seseorang yang mudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.